Peringatan HUT Provinsi Banten ke-23 dijadikan ajang demonstrasi terbesar. Mahasiswa menilai kinerja PJ Gubernur Al-Muktabar yang ditunjuk Mendagri 2 tahun lalu tidak amanah terhadap jalannya roda pemerintahan. Mahasiswa juga menilai serapan anggaran hingga Agustus hanya 14%. Akibatnya sejumlah pembangunan infrastruktur mendasar seperti rumah sakit, jalan, sekolah tidak berjalan dengan mana mestinya. Polisi sempat memukul mundur mahasiswa dengan water cannon, namun mahasiswa tetap bertahan. Hingga petang tadi mahasiswa terus berdatangan ke kawasan pemerintahan Provinsi Banten. Mahasiswa juga meminta Presiden dan Mendagri segera mengganti Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur. Saya mau turun, kaki saya masih nyangkut, kaki kiri saya karena dipegangin. Pas itu langsung saya dicekek gitu sambil ditarik ke dalam, posisi kaki saya masih nyangkut itu sakitnya luar biasa gitu, hampir potong lah bisa dikatakan kayak gitu. Terus yang terjadi apa Kang setelah di dalam itu? Setelah saya tadi ditarik, posisi kaki saya masih nyangkut, itu saya dipukul, ditendang, diseret, sampai banyak lecet di sini, dicakar juga tuh ada di sini. Selain demo di depan kantor gubernur, mahasiswa juga bentrok dengan polisi di depan pintu gerbang DPRD. Mereka mempertanyakan kinerja ketua DPRD dan para anggotanya yang terkesan tidak berani memanggil PJ Gubernur. Dinas Sosial tentunya dia menganggarkan perjalanan dinas sebesar 11 miliar. Ini tentunya tidak logis. Kepentingan ataupun urgensi anggaran 11 miliar itu untuk pendataan fakir miskin. Sedangkan pendataan bisa dilakukan dari mulai tingkatan desa kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten kota, hingga akhirnya itu di-include oleh pemerintah provinsi. Tapi penganggaran rapatnya, perjalanan dinasnya untuk pendataan itu sebesar 11 miliar. Kenapa? Logikanya harusnya ini digunakan untuk pemberian distribusi terhadap masyarakat fakir miskin yang ada di Provinsi Banten, sehingga birokrasi demokrasi ini berdampak terhadap masyarakat. Pada kenyataannya kan enggak. PJ Gubernur Al-Muktabar dengan pejabat di bawahnya ini berpotensi menciptakan birokrasi tidak berdampak, dan programnya hanya seremonial serta formalitas belaka. Masa aksi yang sejak jam 9 pagi sudah berkumpul membawa atribut bendera dan tulisan-tulisan berisi tuntutan. Masa aksi juga fokus di sektor kemiskinan, pengangguran, dan pencegahan stunting yang dinilai kurang baik. Masa aksi terus melakukan aksinya hingga sore hari sampai PJ Gubernur Al-Muktabar menemui masa aksi. Ariel Maranus Ganis dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.